Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi di PA Anak Sekolah Minggu Geri Palembang. Adik-adik tadi pas bangun tidur ngeliat nggak ada matahari yang bersinar, ada burung yang cicit, ada bunga-bunga yang mekar. Perhatiin nggak adik-adik? Atau pada ya baru bangun tidur, gitu ya? Gak apa-apa ya, Kak Fili sekarang mau ajak kita nyanyi, mau bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini masih ada matahari yang bersinar, burung yang berkicau, dan bunga yang mekar. Yuk kita nyanyi Matahari Bersinar Terang. Tetapi sebelumnya kalian semua silakan dengar satu kali dulu Kak Fili mencontohkan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Jalan serta Yesus. Oke, adik-adik tadi sudah berdiri dan kita siapkan tenaga kita, kaki dan tangan kita karena kita mau berjalan bersama Yesus. Yuk kita nyanyi lagu Jalan serta Yesus sebanyak 2 kali. Susah gerakin tangan sama kakinya. Yuk sekarang kita nyanyi lagu ini 1 kali lagi. Kita dengan gerakan nih semangat bernyanyi Jalan serta Yesus. Kita nyanyi lagu yang terakhir, judulnya sama-sama sedang berjalan, yaitu Aku Sedang Berjalan Bersama Tuhan. Oke, jalannya kemana? Ke Kenten? Ke Dempo? No, kita jalan bersama dengan Tuhan menuju sorga. Yuk kita nyanyi lagu ini, Aku Sedang Berjalan. Suka sorga penuh di hati.
dibilang apa? Jalan sama Tuhan sambil sedih-sedih nggak? Sambil, aduh gak mau Tuhan, kok aku dipaksa? Enggak ya, kita jalan bersama Tuhan menuju surga dengan sukacita. Karena apa? Karena kita digandeng Tuhan. Kita nggak jalan sendiri, nggak tahu mau kemana. Tapi Tuhan pegang tangan kita sampai ke surga. Oke adik-adik, kita nyanyi lagu ini satu kali lagi. Setelah itu kita akan berdoa. Oke, kita nyanyi Aku Sedang Berjalan. Dengan sukacita. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Baik adik-adik, setelah kita bergerak-gerak, mari kita tenangkan hati kita. Kita mau masuk dalam doa. Silakan duduk. Kita lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Ikuti Kak Fili ya. Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi ini kami bisa melihat matahari, burung, bunga, dan teman-teman kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, bersyukur atas segalanya. Dan berkatilah jam PA anak kami pada hari ini. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, yuk adik-adik, kita semua berdiri lagi dan kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas ciptaan yang baik sekali yang sudah Tuhan ciptakan. Yuk kita nyanyi Matahari Bersinar Terang sebanyak 2 kali. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kita berkata, mari puji nama Tuhan pencipta, mari puji nama Tuhan pencipta. Sekali lagi, matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kita berkata, mari puji nama Tuhan pencipta, mari puji nama Tuhan pencipta. Oke adik-adik, setelah menyanyikan lagu yang pertama tadi, ingat gak lagu yang kedua judulnya apa? Oh, Kak Fili ada 2 judulnya yang berjalan. Oh iya, yuk Kak Fili mengajak kita nyanyi lagu yang kedua tadi, yaitu Jalan Serta Yesus. Walaupun kita sedang senang, walaupun kita sedang sedih, tapi kalau berjalan bersama Tuhan tidak apa-apa, karena Tuhan menemani kita. Oke, yuk kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Siap-siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta
Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita hari ini berjumpa kembali dalam kelas PA Anak Sekolah Minggu. PA apa sih? Oh, PA itu pemahaman Alkitab, tetapi khusus anak sekolah minggu. Ya, sekarang kita akan melanjutkan PA Anak Sekolah Minggu kita yang 2 minggu lalu. Masih ada yang ingat tentang apa? Oh ya, pinter. Ya, tentang si kembar Esau dan Yakub. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang keturunan Yakub. Ya, ada 12 anak. Nah, hari ini Pak Amin akan bercerita tentang apa? Bercerita tentang rencana Allah melalui Yusuf. Apa anak-anak? Rencana Allah melalui Yusuf. Ya, jadi Allah itu punya rencana, ya kayak seperti kita saja manusia. Kan kita manusia punya rencana. Rencana kamu nanti sudah besar pingin jadi apa? Dibilang, oh ada yang pingin jadi pilot. Oh, kalau saya pingin jadi apa ya? Ahli komputer. Oh, kalau situ mau jadi dokter. Nah, itu namanya rencana. Ya, jadi manusia punya rencana, Allah juga punya rencana. Ya, oke. Nah, sebelumnya Pak Amin ajak kita sekalian masuk dalam doa. Kita minta tolong Tuhan supaya apa? Supaya kita diberikan telinga yang siap mendengar. Kedua, diberikan hati yang pingin mendengar, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan yang akan kita dengar. Oke, sekarang kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, kemudian pejamkan mata, tundukkan kepala. Ikut Pak Amin berdoa ya. Tuhan, kami pada pagi hari ini berterima kasih kembali kepada Tuhan yang mengizinkan kami belajar firman Tuhan lagi. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti. Tolong Pak Amin juga Tuhan supaya Pak Amin juga bisa membawakan firman Tuhan yang bisa dimengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadinya ya adik-adik sekalian, kan 2 minggu yang lalu Pak Amin sudah membawakan firman Tuhan tentang apa itu? Tentang Esau dan Yakub, si kembar itu. Ya, tetapi Esau itu orangnya kurang bertanggung jawab. Dia jadi kakak ya, kurang tanggung jawab, tidak peduli. Ya, orang itu cuma sukanya berburu. Dan kemudian dia punya kembarannya namanya Yakub. Nah, Yakub ini ya orangnya peduli. Itu kalau misalnya mama papanya bercerita ya tentang firman Tuhan, Yakub dengar baik-baik. Tetapi Esau itu ya orangnya itu apa ya, tidak betah. Baru dengar 5 menit sudah goyang sini, goyang situ. Tapi Yakub tidak loh. Nah, makanya Yakub tahu tentang rencana Tuhan. Oke. Nah, jadi ya 2 minggu lalu Pak Amin bercerita tentang apa? Yakub itu ya merebut hak kesulungan yang punyanya Esau. Karena Esau anak paling besar, dia anak nomor 2 walaupun kembar. Lalu kemudian hak kesulungan yang begitu penting ditukar dengan apa? Ditukar dengan semangkuk kacang merah. Ya, barang begitu murah ditukar sama barang begitu mahal. Ya, nah akhirnya sesudah itu, singkat cerita, sesudah Yakub ya bohongi Esau 2 kali. Ya, nah sesudah bohongi Esau 2 kali, yang kedua kali itu bohongi apa tahu nggak? Bohongi gini ya, papanya itu ya namanya Ishak.
Ishak itu matanya sudah mulai tidak jelas, umurnya sudah tua, dan kemudian itu pingin memberkati. Memberkati siapa? Memberkati yang paling besar, si Esau. Ya, tetapi kemudian didengar oleh siapa? Oleh istrinya Ishak, namanya Ribka. Hah, pingin berkati Esau? Enggak ah, jangan. Saya pingin Yakub yang diberkati. Maka akhirnya apa? Kemudian istrinya Ishak itu ya, dia masak makanan kesukaan suaminya yang namanya Ishak. Dan kemudian sesudah itu si Esau itu ya sedang pergi berburu, ya lama berburunya. Dan kemudian si siapa namanya tuh Ribka ya, yang adalah mamanya Yakub dan Esau. Kan kalau Ribka sayangnya sama Yakub. Kemudian kalau misalnya tubuhnya Esau itu kan berbulu, nah Yakub tidak. Jadi bagaimana ya? Pasti ketahuan. Maka Ribka itu ya, dia buatkan apa? Dia buatkan satu baju ya yang banyak bulunya, yang mirip seperti bulunya Esau. Nah sesudah itu akhirnya apa? Sesudah itu Yakub disuruh pakai. Ayo anakku pakai baju ini ya. Kenapa Ma? Ya karena papa kamu itu Ishak ya pingin berkati Esau. Nah jadi kamu saja yang diberkati. Aduh kok jadi begini ya. Nah sesudah itu ya sudah lama. Kemudian akhirnya Ishak itu ya dikasih makanan, ya daging-daging kesukaannya. Begitu dia makan ya, sebelumnya harum, wangi, enak. Kemudian dia makan tuh. Oke siap, sesudah makan saya ingin memberkati. Ayo Esau sini. Kemudian ya, si Yakub yang jawab. Cuma kan suara Esau berat ya. Suara Yakub itu tidak seberat Esau. Esau sini, kata Yakub. Iya Pak. Kok agak beda ya. Dan kemudian sini. Ya datanglah Yakub ya. Nah Yakub itu sudah pakai baju yang berbulu. Kemudian akhirnya dipegang-pegang. Ini Esau ya. Iya Pak, padahal bukan. Itu Yakub. Cuma apa? Yakub ingin mendapatkan berkat yang paling penting dari Ishak. Ya, oh, jadi ini Esau ya? Iya Pak. Sudah, akhirnya diberkatilah itu si Yakub. Ya, sesudah diberkati, kemudian gak lama Esau pulang. Begitu Esau pulang, papanya ya Ishak bingung. Loh, ini siapa? Tadi siapa? Sekarang siapa? Kata yang baru pulang kan Esau. Oh, saya Esau Pak. Loh, Esau. Tadi siapa? Hah? Emang tadi Papa habis ngapain? Saya tadi habis berkati kamu. Loh, bukan saya Pak. Habis siapa? Oh, Esau tahu ini pasti Yakub. Ya, maka Yakub ketakutan. Kemudian dia pergi jauh sekali karena takut, karena Esau sudah marah sekali. Nah, dia pergi kemana? Dia pergi ke ke pamannya. Pamannya bernama Laban. Ya, nah kemudian sesudah itu Yakub menikah. Ya, Yakub menikah, punya istri. Pertama adalah Lea, kedua adalah Rahel. Dan kemudian dia ada 2 istri lagi, ya, jadi 4 istrinya. Nah, kemudian lahirlah anak-anak buat Yakub, ya. Tetapi istri dari yang namanya Rahel ini ya tidak hamil-hamil. Lalu kemudian Yakub itu ya, aduh kok istriku yang Rahel ini belum hamil, bagaimana ya? Ternyata apa? Ternyata Rahel itu mandul, tidak bisa punya anak. Maka ya Rahel berdoa. Nah waktu berdoa kemudian dia bisa mengandung. Akhirnya apa? Yakub punya 12 anak laki-laki. Yang paling disayang siapa? Nah Yusuf yang paling disayang. Anak dari siapa? Anak dari Rahel istrinya. Ya, nah jadi ya perlakuannya beda.
terhadap 11 anak yang lain, ya, disuruh kerja. Kerjanya apa? Menggembalakan domba. Ya, di luar sana panas-panasan, ayo gembalakan domba. Nah, sedangkan yang ini nih, Yusuf ya, Yusuf itu dia di rumah saja. Lalu pakai bajunya bagus sekali, bagus sekali. Lalu apa tahu nggak? Jadi ya 11 anak laki-laki yang lain itu kemudian jadi, kok papa begini ya? Kok papa pilih kasih ya? Lebih sayang sama Yusuf dibanding sama kami. Sudah, akhirnya mereka tuh jadi iri hati. Ya, suatu ketika Yusuf itu bermimpi. Ingat ya adik-adik ya, mimpinya itu dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan dikasih mimpi buat Yusuf. Lalu sesudah dia mimpi, dia cerita, dia panggil itu kakak-kakaknya. Kak, sini, sini. Apa? Saya mau cerita. Cerita apa? Saya tadi malam mimpi. Mimpi apa? Gini loh ya, saya itu ceritanya ya sedang mengumpulkan ini gandum. Ya seperti padi ya, kan ada pegangannya tuh ya, padi, kemudian ini ada pegangannya, udah dikumpulkan. Nah itu namanya berkas. Ya, itu namanya berkas gandum. Lalu ya, pada waktu saya kumpulkan berkas-berkas gandum, tiba-tiba ya berkas gandum saya berdiri tegak. Lalu kata saudara-saudara, lalu berkas gandum kalian ya itu menyembah kepada berkas gandum saya. Semua tuh ya 11 tuh ya menyembah kepada berkas gandum saya. Lalu kemudian waktu mendengar cerita mimpi dari si Yusuf ya, wah makin marah lah. Jadi kamu itu adik, ya kami ini kakak. Jadi kami harus menyembah kamu begitu. Kata Yusuf, saya tidak tahu, namanya juga mimpi. Sudah, mimpi melulu, mimpi melulu. Nah sudah, ya sudah itu. Kakak-kakaknya makin marah sama Yusuf. Nah lama kemudian Yusuf mimpi lagi. Nah sudah mimpi ya, kemudian dia panggil mama papanya, mah, pah, ya sama kakak-kakak, sini saya mau cerita. Cerita apa nak? Mimpi. Hah, mimpi? Kemudian kata saudara-saudaranya, hah, mimpi lagi? Iya, aku mimpi tadi malam. Mimpi apa? Begini mah, Pak sama kakak-kakak ya, itu yang ada matahari sama bulan, kemudian ada 11 bintang, lalu menyembah kepada saya loh. Aduh, kemudian ya mama papanya, jadi nak maksud kamu kami ini mama papa kamu sama kakak-kakak kamu 11 itu menyembah kamu. Jadi saya matahari, mama kamu itu bulan, 11 bintang itu saudara kamu, menyembah kamu gitu. Terus kemudian kata Yusuf, ya saya tidak tahu, saya mimpinya begitu. Saya ceritakan kembali. Nah tapi ya mama papanya sama 11 saudaranya tidak tahu. Itu dari siapa mimpinya? Dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu memberikan mimpi kepada Yusuf. Yusuf pun juga tidak tahu artinya apa. Pokoknya mimpi saja. Nah, satu ketika ya siapa namanya tuh waktu 11 saudaranya sedang di padang menggembalakan domba, kambing, kemudian Yusuf di rumah ya, kemudian Yakub papanya, aduh hati saya ini ya gelisah ya, ini 11 anak saya di padang itu selamat atau tidak ya, karena apa? Di padang ya dulu masih banyak singa, masih banyak beruang ya, masih banyak binatang buas dulu. Jadi ya dia suruh Yusuf, anakku, ya pak, coba kamu ke padang ya, lihat kakak-kakak kamu apakah baik-baik saja semuanya. Iya pak. Nah Yusuf ini anak yang baik, anak yang turut, dan anak yang taat sama mama papa. Oke pak. Kemudian dia pakailah itu baju yang bagus ya. Ya, kemudian sudah dia di jalan. Udah jalan, dia cari kakak-kakaknya. Kemudian kakak-kakaknya itu ya dari jauh melihat. Nah, itu dia nih adik kita nih ya, si tukang mimpi. Mau ngapain lagi dia? Apa mau cerita mimpi lagi sama kita?
Kemudian sesudah itu mereka ya berunding. Mereka ngobrol-ngobrol. Ini kita mau apakan ya adik kita ini ya? Bagaimana ya kalau adik kita itu ya kita bunuh saja? Hah? Kata saudara yang lain, hah? Bunuh? Iya. Kenapa? Adik kita itu ya paling disayang sama papa kita. Dan kemudian kita tidak disayang. Sudah, kita bunuh saja. Lalu mayatnya kita lempar ke dalam sumur. Lalu waktu kita pulang bagaimana? Kita ambil bajunya, kemudian kita potong kambing. Bayangkan ya adik-adik ya, ini jahat sekali loh. Jahat sekali. Ya tidak boleh. Masa adik sendiri mau dibunuh? Lalu kemudian mereka pikir ya, oh ini jahat sekali. Kita potong kambing, kan ada darahnya tuh. Lalu kemudian bajunya Yusuf ya kita kasih darah kambing. Kemudian waktu kita pulang, kita bawa baju yang sudah ada darahnya. Kemudian kita bilang sama papa, kita pura-pura, aduh pak, aduh adik kita itu, kenapa? Adik kita itu, kenapa? Ini pak, saya tadi ya di padang itu melihat ada satu baju adik kita, sudah banyak koyak-koyak. Lalu, ya ternyata adik kita sudah diterkam sama beruang. Ya ini bajunya pak. Ya kita cerita begitu saja. Ya, kemudian kakaknya Yusuf yang paling besar ya namanya Ruben. Siapa? Ruben ya. Ruben bilang, jangan, ini adik kita. Walaupun begitu ya, ini adik kita, tidak boleh kita bunuh. Nah, Ruben itu ya punya maksud untuk menyelamatkan Yusuf dan untuk dibawa pulang kembali ke papanya. Saudara, kalau begitu kita masukkan ke sumur saja. Ya, masukkan ke sumur tuh ya. Jadi waktu Yusuf sampai ya bajunya dibuka. Bajunya dibuka, kemudian akhirnya dipegang. Kenapa? Kenapa ini? Kamu mimpi lagi, mimpi lagi. Kenapa kak? Kenapa kak? Sudah diam kamu. Dan kemudian ya sama kakak-kakaknya itu dimasukkan ke dalam sumur. Tapi sumurnya kering ya adik-adik ya. Dan kemudian mereka pikir ya, mau diapakan adik kita ini ya? Tidak kita bunuh, mau diapakan ya? Tiba-tiba ya ada apa tahu nggak? Ada pedagang. Ya, pedagang lewat membawa unta dan kemudian membawa macam-macam barang. Memang pedagang zaman dulu belum pakai mobil, tapi memakai unta. Ya, lewat. Nah, itu lewat ya adik-adik ya. Siapa yang buat lewat itu? Ingat loh, Tuhan. Siapa? Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ingin menyelamatkan Yusuf. Karena Tuhan ingin memakai Yusuf. Karena Tuhan itu punya rencana dan memakai siapa? Memakai Yusuf. Jadi ya pedagang itu lewat. Lalu kemudian kakak-kakak Yusuf pikir ya, aduh kita apakan adik kita ya? Nah kalau gitu kita jual saja. Ya kita jual. Sebagai apa? Sebagai pembantu atau sebagai budak. Jadi adik kita tidak kita bunuh, kita dapat uang. Oke. Ya oke lah, sudah dijual ya jadi pembantu atau budak. 20 keping perak. Ya, itu mahal loh adik-adik, mahal. Ya, sudah dijual, diangkatlah itu. Waktu diangkat ya mau dijual ya, ini manusia dijual loh, manusia sebagai budak. Dan kemudian pedagang lihat ya, oh bagus ya, badannya bagus, terus kemudian mukanya bagus sekali. Ya mau dijual. Jual berapa? Sudahlah 20 keping perak. Nah, ya sudah jadi. Nah, dibawalah Yusuf. Ya, dibawa kemana? Dibawa ke Mesir. Kemana adik-adik? Ke Mesir. Ya. Nah, perhatikan ya, ke Mesir. Mesir. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana. Di mana nanti rencananya? Di Mesir. Gitu ya. Nah, jadi Tuhan punya rencana melalui Yusuf dan juga melalui Mesir. Jadi ya, itu diserahkan ke siapa? Diserahkan kepada Potifar. Siapa Potifar itu? Perhatikan ya adik-adik ya. Potifar adalah
itu pengawalnya atau kepala pengawal Raja Fir'aun, raja yang besar sekali, yang negaranya besar sekali, yang paling maju pada waktu itu. Jadi diserahkan ke Potifar. Jadi apa? Jadi pembantu. Nah, jadi akhirnya Yusuf bekerja menjadi pembantu. Dulu menjadi anak kesayangan papa, sekarang menjadi pembantu. Tetapi Yusuf ya, dia walaupun sedih-sedih, kenapa ya kakak-kakak saya kok jual saya? Sedih-sedih. Kemudian sudah, saya masih hidup sekarang, saya masih punya tenaga, saya masih punya pikiran, sudah, saya kerja saja dengan sebaik-baiknya. Dia rajin sekali, bangun pagi-pagi, dan kemudian rajin kerjanya, dan kemudian pandai. Perhatikan ya adik-adik ya, pandainya dari siapa? Dari Tuhan lagi. Rajinnya dari siapa? Dari Tuhan lagi. Sehingga apa? Sehingga ya tuannya bernama Potifar, kemudian dia senang. Ini yang pembantu saya rajin, banyak, pinter, ya. Lalu Potifar itu punya banyak pembantu-pembantu dan mesti dia atur. Siapa yang atur? Dia pikir-pikir, sudah Yusuf saja, karena Yusuf rajin, pandai, jujur lagi. Apa adik-adik? Rajin, pandai, jujur lagi, ya, tidak pernah bohong. Nah, sesudah itu akhirnya Yusuf menjadi kepala pembantu di rumah Potifar. Wah, senanglah Yusuf, ya, senanglah Yusuf. Tetapi tak lama kemudian, ya, itu istrinya Potifar itu jahat, ya, jahat, suka ganggu Yusuf. Yusuf itu dulu kira-kira ya umurnya 17 tahun. Ya, jadi sudah remaja dan suka ganggu Yusuf. Dan kemudian istri Potifar bilang, "Yusuf, sini." "Iya, Nyonya." "Kamu tidur yuk sama saya di kamar saya." "Hah? Tidur? Saya kan sudah punya kamar, Nyonya." "Saya tidur di kamar saya saja." "Enggak, kamu tidur di kamar saya saja." Karena Yusuf tidak mau, "Saya mau tidur di kamar saya saja." Karena apa? Karena istri Potifar itu ya punya niat yang jahat sama Yusuf. Dan kemudian suatu ketika dipaksa Yusuf. "Tidak mau Nyonya, jangan, tidak boleh, itu dosa. Ya, Tuhan itu lihat." Kan ada lagu ya adik-adik, "Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah," apalagi itu ya, "jangan berbuat jahat, sebab mata Tuhan melihat." Yusuf tahu ya, mata Tuhan melihat. Jadi dia bilang sama nyonyanya, "Tidak boleh Nyonya, Tuhan melihat, saya nanti dosa sama Tuhan." Dan kemudian tidak mau, dipaksa. Akhirnya Yusuf lari. Waktu lari ya, bajunya Yusuf itu terpegang sama nyonyanya atau istri Potifar. Dan kemudian dia teriak-teriak, "Tolong, tolong!" Datanglah semua pembantu-pembantunya. "Ada apa Nyonya? Ada apa Nyonya?" "Itu tuh pembantu kita itu, Yusuf, dia itu jahat sama saya. Dia pingin ganggu saya." "Hah, masa sih? Kan Yusuf orangnya jujur, rajin, pandai. Masa sih mau ganggu Nyonya?" Nah, ini buktinya nih. Ya, bajunya, ini bajunya. Nah, akhirnya tangkap Yusuf. Yusuf ditangkap. Sesudah ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ya adik-adik ya, perhatikan, penjaranya ini ya, penjara bukan sembarang penjara. Ya, penjaranya ini khusus penjara untuk orang-orang penting. Ya, pejabat-pejabat istana. Ya, bukan sembarang penjara. Nah, Yusuf itu dimasukkan ke dalam penjara orang-orang penting ini. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Dia sedih ya, sudah rajin, sudah jujur, sudah pandai, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, tapi dalam penjara itu ya
ngapain saya sedih-sedih? Ya, ngapain saya sedih-sedih? Biar saya rajin saja di penjara. Di penjara dia rajin juga. Ya, dia suka bersih-bersih dan dia itu ya disukai oleh kawan-kawannya sesama orangnya dari penjara. Lalu kepala penjara ya, ini anak pandai sekali ya, disukai oleh orang-orang, rajin dan kemudian jujur lagi. Maka Yusuf diangkat jadi apa? Menjadi kepalanya orang-orang yang ada di penjara. Tadinya di rumah Potifar jadi kepala rumah tangga. Di sini jadi kepalanya orang-orang yang di penjara, ya. Nah, suatu ketika ya ada di penjara itu ada dua orang penting. Yang satu adalah yang biasa membuat minuman buat raja. Yang satu lagi yang biasa membuat roti buat raja. Mereka dua-dua di penjara karena melakukan kesalahan kepada raja, ya. Nah, dua orang itu bermimpi. Lalu waktu mimpi dia bingung artinya apa ya? Artinya apa ya? Kemudian mereka sedih. Waktu sedih, kemudian Yusuf tanya, "Ada apa ya, Pak? Bisa saya bantu?" "Begini, kemarin ini saya mimpi." "Mimpi apa?" "Saya mimpi tapi saya nggak bisa mengerti." Nah, mimpi itu juga dari mana, adik-adik? Dari Tuhan juga. Ya, kemudian yang biasa membuat minuman buat raja itu mimpi. "Saya mimpi ya, itu ada apa? Ada anggur. Ya, banyak sekali anggurnya. Dan kemudian sesudah banyak itu ya, saya bingung ya, itu anggurnya tiba-tiba jadi banyak gitu. Ya, dan kemudian Yusuf bilang, "Oh, saya tahu artinya. Ya, 3 hari lagi ya kamu akan dikeluarkan dari penjara dan kamu akan diangkat lagi menjadi juru minuman raja." "Ah, yang benar kamu, benar." Kemudian, wah, dia mimpi diartikan oleh Yusuf. Nah, yang membuat roti buat raja juga mimpi dan kemudian diartikan oleh Yusuf. Apa artinya? 3 hari lagi kamu akan dihukum mati oleh raja. "Hah? Dihukum mati?" Dia diangkat lagi jadi juru minuman raja. "Saya mau dihukum mati sama raja?" Iya, mimpinya begitu artinya. Betul loh. Ya, 3 hari kemudian ya dua-duanya dikeluarkan. Yang dulu bekas juru minuman raja diangkat kembali. Nah, yang dulu membuat roti buat raja benar-benar dihukum mati. Ya, nah sudah itu sudah. Yusuf bilang ya, "Nanti Pak, kalau Bapak sudah berhasil ya jangan lupa saya ya." Ya, lupa adik-adik. Ya, sudah menjadi juru minuman raja lagi, lupa. Nah, suatu ketika ya Firaun mimpi lagi, Raja Firaun. Dia mimpi, dia bingung ya, artinya apa dia bingung. Kemudian waktu dia bingung-bingung, juru minuman raja itu ya tanya, "Tuanku, kan juru minuman raja dekat sama raja ya, lagi bingung-bingung, tanya tuanku ada apa?" "Saya mimpi, tetapi tidak ada bisa mengartikan mimpi saya." Kemudian kata juru minuman raja itu, "Oh, saya ingat, dulu ya waktu saya di penjara, saya mimpi juga tuanku. Dan saya cerita sama orang di penjara, namanya Yusuf. Yusuf itu bisa artikan mimpi loh tuanku. Dan betul loh, saya 3 hari kemudian keluar dan diangkat lagi oleh tuanku raja." Nah, teman kita yang satu itu ya, dia mimpi yang biasa buat roti buat raja. 3 hari keluar, tapi dihukum mati. Tuanku raja masih ingat. "Oh, ingat saya." Lalu kemudian siapa namanya yang bisa artikan mimpi? "Yusuf, udah kamu panggil." Dipanggil lah Yusuf. Ya, bajunya diganti sama yang bagus karena ingin bertemu dengan raja. Dan kemudian, "Ya tuanku, ada apa?" "Kamu Yusuf namanya?" "Iya tuanku." "Kamu katanya bisa mengartikan mimpi ya?" "Iya tuanku." "Saya mimpi." "Mimpi apa?" "Itu ya dari sungai Nil ya, itu kemudian keluar 7 lembu atau sapi ya, besar-besar, gemuk-gemuk. Dan kemudian dia makan rumput
di tepi sungai Nil. Nggak lama kemudian ada keluar lagi 7 lembu atau sapi yang kurus-kurus. Dan kemudian 7 lembu atau sapi yang kurus-kurus yaitu makan lembu yang gemuk-gemuk. Nah, kamu bisa artikan mimpinya. Oh bisa Tuanku, bisa. Begini artinya ya, Tuanku, di negara Mesir ini ya ada 7 tahun panen, 7 tahun berlimpah makanan, 7 tahun kaya. Lalu sesudah panen berlimpah kaya, ada 7 tahun berikutnya miskin, ya kering, sehingga tanaman-tanaman itu kekurangan air, banyak yang mati. Waduh, begitu ya? Ya. Jadi bagaimana? Kata Yusuf, begini Tuanku. Tuanku itu ya harus apa? Pada waktu masa panen, kaya, berlimpah-limpah, Tuanku harus simpan baik-baik makanan itu. Ya, supaya nanti pada waktu kekeringan, hujannya sedikit, nanti kita masih punya makanan. Wah, benar juga ya. Pandai sekali kamu. Ya memang pandailah. Kan dari siapa adik-adik? Dari Tuhan. Ya. Nah, sesudah itu akhirnya apa? Kemudian siapa yang pimpinnya? Sudah kamu saja kamu. Jadi ya adik-adik, Yusuf itu dari penjara diangkat menjadi raja muda. Jadi apa? Jadi raja muda, ya, orang nomor 2 di Mesir. Wah, hebat sekali. Ingat, karena siapa? Karena Tuhan. Karena apa? Tuhan punya rencana melalui Yusuf. Ya, nah itu Yusuf jadi raja, kemudian diaturlah semua, panen-panen gandum disuruh simpan, dibuat gudang-gudang atau lumbung-lumbung yang besar-besar di seluruh negeri Mesir, suruh buat. Ya, buat lumbung besar-besar. Dan waktu panen simpan sebagian. Ya, taruh dengan cara yang baik supaya tidak rusak. Nah, setelah itu sudah baik semuanya. Lalu betul saja ya, 7 tahun kemudian ya sesudah itu terjadi kekeringan, kelaparan. Nah, kalau di Mesir aman, tetapi di luar Mesir tidak ada makanan. Di mana di luar Mesir itu? Nah, di Palestina, di tanah Kanaan, kelaparan. Siapa yang kelaparan? Termasuk Yakub. Ya, termasuk anak-anaknya. Mereka lapar, tidak ada makanan karena kekeringan. Aduh, mereka hampir mati. Kemudian Yakub bilang, aduh, kita bisa mati tidak ada makanan. Bagaimana ya? Oh, saya dengar di Mesir sana ya banyak makanan dan kita bisa beli ke sana. Nah, kamu anak-anakku pergi ke Mesir, ramai-ramai ya beli makanan. Tetapi ya disisakan satu tuh anaknya tuh, ya tidak 11-11-nya, tapi disisakan. Ya, nah siapa disisakan? Benyamin. Siapa adik-adik? Benyamin tidak boleh ke Mesir. Jadi berangkat itu kakak-kakaknya, ya. Itu sudah kakak-kakaknya ke Mesir lah. Waktu ke Mesir kan mesti menghadap raja muda ya, namanya Yusuf. Itu kan adiknya. Jadi waktu Yusuf melihat mereka ya terkejut, loh, ini kan kakak saya. Hah, kenapa kemarin? Oh, mau beli makanan. Karena di Israel itu terjadi kelaparan. Lalu, tapi ya kakak-kakaknya itu tidak kenali Yusuf. Kenapa? Kan sudah berubah Yusufnya, sudah jadi raja. Mana mungkin, dulu kan kita jual jadi pembantu. Mana mungkin jadi raja. Jadi nggak kenal. Padahal apa? Itu betul-betul Yusuf. Dan Yusuf kenal kepada saudara-saudaranya. Nah, sampai suatu ketika ya, akhirnya apa? Akhirnya mereka tahu, itu adik kita. Ya, karena Yusuf memperkenalkan diri. Kakak-kakakku masih ingat siapa saya? Tidak. Saya ingat kakak. Ingat. Kan tuanku raja. Kami kan bukan orang Mesir. Kami kan orang Israel. Kok tuanku ingat? Sebab saya adalah Yusuf. Hah? Yusuf? Iya. Yang dulu kita jual itu. Iya.
mereka langsung menyembah Yusuf ya, langsung menyembah Yusuf. Dan kemudian apa adik-adik? Dulu kan Yusuf pernah mimpi ya, berkas gandum Yusuf itu sama berkas gandum 11 saudara itu menyembah. Nah betul terjadi, mereka menyembah kepada Yusuf. Aduh ampun, 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 menyembah pada Yusuf. Yusuf bilang, oh enggak apa-apa, sekarang panggil papa ya sama seluruh keluarga, panggil datang ke Mesir. Oh iya iya iya, mereka datang. Dan kemudian mereka bawa mama papanya ya, dan kemudian udah bawa. Sesudah itu akhirnya mereka ke Mesir. Waktu ke Mesir, Yakub kaget. Hah, ini anakku Yusuf yang dulu dibilang sudah mati, dimakan oleh beruang. Dan kemudian ternyata anakku itu pada bohong semua. Ternyata dia tidak mati, dijual kepada Potifar dan sekarang menjadi raja. Ya, nah ternyata betul terjadi. Yakub ya, papanya Yusuf sama siapa namanya tuh, sama mamanya, sama 11 saudaranya itu ya, dan kemudian akhirnya itu ya menyembah kepada Yusuf. Kan Yusuf raja, dan betul mimpinya itu ya. Dulu Yusuf pernah mimpi apa? Matahari, bulan, 11 bintang menyembah kepada Yusuf ya. Jadi mimpi Yusuf itu terjadi ya, tidak bohong Yusuf. Karena apa? Itu mimpi dari Tuhan. Nah, sampai suatu ketika akhirnya Yakub meninggal. Ya, waktu meninggal 11 saudaranya ketakutan. Aduh, papa sudah meninggal. Ya, waktu papa masih ada, Yusuf tidak membunuh kita. Karena apa? Kan masih ada papa. Nah, sekarang papa sudah meninggal. Nanti saudara kita itu akan balas dendam sama kita. Dia pasti akan bunuh kita. Ya, kemudian sebelum dia bunuh kita, yuk kita datang sama saudara kita ya. Kita minta ampun, kita minta maaf. Ya, cepat kita datang. Akhirnya datanglah mereka. Adikku Yusuf, papa sudah meninggal. Ya, saya tahu, kata Yusuf. Kenapa? Papa sudah meninggal. Saya takut. Takut kenapa? Saya takut kamu balas dendam. Loh, kenapa? Iya, karena papa sudah meninggal. Jadi tolong ya, jangan bunuh kami. Biarlah kami jadi pembantu saja, jadi budak saja, enggak apa-apa. Walaupun kami kakak kamu, enggak apa-apa, jadi kami jadi pembantu saja. Dan kemudian apa kata Yusuf adik-adik? Oh, bagus sekali. Yusuf bilang, saudara-saudaraku, dulu kamu itu ya berniat jahat sama saya. Kamu berniat mencelakakan saya. Tetapi Tuhan itu ya memakai kejahatan kamu untuk menjadi kebaikan buat saya. Buktinya apa? Kamu jual saya. Waktu kamu jual saya jadi pembantu. Dan kemudian dari pembantu, kemudian saya dipenjara. Dari penjara kemudian saya menjadi raja. Ya, jadi dulu kamu berniat jahat, tetapi Tuhan itu ya memakai kejahatan kamu untuk kebaikan saya. Bukan hanya itu kakak-kakak. Ya, bukan hanya itu. Karena apa? Karena Tuhan itu memakai saya juga sama kamu juga semua untuk apa? Untuk memberi makan sebuah bangsa yang besar. Nah, adik-adik tahu bangsanya namanya apa? Jadi bangsa Israel. Ya, jadi dari 12 anak Yakub, laki-laki semua, itu menjadi 12 suku Israel. Dan Tuhan itu memakai cara yang betul-betul sangat-sangat hebat. Tidak ada yang tahu akhirnya. Ya, waktu di awal tidak ada yang tahu. Taunya pada waktu akhir. Oh gitu adikku. Ya, karena Tuhan punya rencana yang besar untuk menjadikan kita sebuah bangsa, itu bangsa Israel. Ya, adik-adik tahu ya, dari bangsa Israel itulah akan lahir seorang juru selamat. Ya, akan lahir, disebut juga sebagai namanya Mesias atau Kristus,
yang nanti akan menjadi juru selamat. Dari keturunan siapa? Dari keturunan bangsa Israel. Ya, akan lahir sang juru selamat yang namanya Yesus dan disebut sebagai Mesias atau Kristus untuk menyelamatkan manusia. Ya, nah jadi apa? Jadi ya Yusuf itu ya dia punya sifat mirip seperti Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus disalibkan oleh orang-orang jahat, kemudian apakah Yesus balas dendam? Tidak. Ya waktu disalibkan, padahal Yesus itu baik sekali. Ya tidak pernah berbuat jahat, tetapi mereka pada jahat sama Yesus. Mereka kemudian membunuh Yesus dengan cara disalibkan. Nah pada waktu disalibkan kemudian Yesus tidak balas dendam sama mereka. Yesus malah mendoakan mereka. Apa doanya? Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang jahat. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi Yusuf itu dia itu meniru kepada Yesus. Ya, tidak balas dendam dan kemudian dia tahu bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan pakai saya dan kemudian saya pernah menjadi pembantu. Dari menjadi pembantu naik pangkat menjadi kepala pembantu, masuk penjara lagi karena ada istri Potifar yang jahat. Kemudian diangkat menjadi raja muda, dan saya bertemu lagi dengan 11 saudara-saudara saya yang masih hidup dan menjadi namanya bangsa Israel. Tuhan punya rencana melalui Yusuf dan kemudian akhirnya menjadi suatu bangsa namanya bangsa Israel yang nanti akan melahirkan juru selamat. Namanya siapa? Yesus, ya, yang artinya adalah memang juru selamat. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita mesti belajar dari Alkitab ya. Ada orang jahat, jangan dibalas jahat. Tuhan Yesus mengajar apa? Ada orang jahat, doakan dia. Ya, doakan dia. Jangan balas dengan jahat. Karena apa? Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana melalui Yusuf, Tuhan juga punya rencana melalui kita. Ya, menurut rencana Tuhan masing-masing lain-lain. Yang penting kita belajar bahwa Tuhan juga punya rencana. Tuhan bisa pakai kita. Pakai siapa adik-adik? Pakai kita. Ya, demikian firman Tuhan atau kelas PA anak sekolah minggu kita pada hari ini. Ya, kita masuk di dalam doa. Yuk ikut Pak Amin berdoa. Tangan dilipat, mata dipejam, kepala ditundukkan. Ikut Pak Amin ya. Tuhan, kami berterima kasih lagi kepada Tuhan karena firman-Mu pada hari ini yang bukan saja bercerita tentang Yusuf, di mana Tuhan memelihara Yusuf, tetapi lebih dari itu, karena Tuhan punya rencana dengan memakai Yusuf. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami belajar tahu rencana Tuhan dalam hidup kami. Yang penting kami rajin, jujur, dan juga sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian, kita bersyukur ya, kita sudah beberapa minggu kita bisa belajar pemahaman Alkitab anak sekolah minggu ya. Terus belajar supaya kalian makin pandai dan makin cinta, makin sayang kepada Tuhan, karena Tuhan sayang kepada kalian.
Oke ya, sampai jumpa lagi di dalam kelas pemahaman Alkitab anak sekolah minggu. Dadah! Tadi bagaimana cerita Yusuf? Bagaimana perjalanan hidup Yusuf yang sulit sekali. Tapi Tuhan tetap menemani dia, Tuhan tetap menyayangi dia, dan Tuhan tetap mencintai dan memimpin dia. Nah adik-adik, maukah kita seperti kayak Yusuf tadi? Yaitu bagaimanapun keadaan, kita tetap berjalan dan kita tetap bergandeng tangan dengan Tuhan. Yuk, Kak Fili ajak kita bernyanyi lagu nomor 3, Aku Sedang Berjalan. Adik-adik boleh berdiri dan kita siap-siap gerak lagi. Aku sedang berjalan.